Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial seperti apa kita mengerjakan kinerja tahun 2024 yang sekarang sudah terintegrasi dengan PMM. Nah, sebelum kita demonstrasikan mengerjakan kinerja di PMM, perlu kita mengulik dulu beberapa poin-poin atau beberapa pasal esensial yang ada pada petunjuk teknis. Yang untuk petunjuk teknisnya Bapak Ibu nanti bisa mengakses di link deskripsi. Nah, di pasal 1 dijelaskan bahwa sasaran yang mengerjakan kinerja baik guru maupun kepala sekolah itu adalah ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi dapat juga dilakukan oleh guru yang bukan ASN atau guru non ASN. Mengapa seperti itu? Karena di pasal 10 salah satu yang dijelaskan di sana di pasal 10 ayat 4 ya untuk poin B, jadi prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian rapor pendidikan. Jadi penetapan SKP atau kinerja tahun 2024 ini mengacu juga kepada prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan, sehingga diperlukan kolaborasi oleh seluruh tenaga pendidik di dalam satuan pendidikan, baik itu ASN maupun non-ASN, sehingga untuk non-ASN-nya dianjurkan juga untuk mengerjakan kinerja pada PMM. Ini sudah jelas tercantum pada pasal 10. Lalu kita mengulik lagi pada pasal 3, ini dijelaskan apa tujuan pengelolaan kinerja baik guru maupun kepala sekolah. Yang pertama itu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas guru, yang orientasinya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu yang kedua adalah penguatan peran kepala sekolah. Orientasinya bagaimana upaya pemenuhan ekspektasi dari kepala sekolah atau pimpinan. Lalu yang berikutnya adalah adanya penguatan kolaborasi baik antara kepala sekolah dengan guru maupun antara guru juga dengan pemangku kepentingan. Sehingga nanti di sana ada dialog kinerja yang intens antara kepala sekolah dan guru saat proses penyusunan dan penetapan SKP. Seperti itu. Itu tadi beberapa poin esensial yang ada pada petunjuk teknis. Nah, tahapannya nanti seperti apa? Tahapannya nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sama seperti yang pada kinerja sebelum-sebelumnya. Tapi pada video kali ini saya akan fokus untuk berkaitan dengan perencanaan dulu. Nanti untuk pelaksanaan dan penilaian akan di-share video-video pada video berikutnya. Baik teman-teman, sekarang Bapak Ibu sambil menonton video ini, boleh sambil mengakses PMM. Pastikan dulu akun belajar ID dari Bapak Ibu sudah disiapkan. Jadi kita klik di Google saja. Lebih bagus ya Bapak Ibu kita mengaksesnya melalui laptop atau komputer, sebab disarankan mengerjakan melalui laptop atau komputer, meskipun di HP juga bisa sebenarnya. Tapi lebih bagus jika dikerjakan melalui laptop atau komputer. Kita klik saja PMM, ketik PMM, lalu klik masuk ya. Nah, jika di laptop Bapak Ibu belum menyimpan akun belajar ID, boleh nanti ditambahkan, digunakan akun lain ya, klik digunakan akun lain. Tapi karena di laptop saya sudah tersimpan, jadi tinggal saya klik saja. Pastikan akunnya akun belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa menu, pelatihan mandiri, komunitas dan sebagainya, kemudian refleksi kompetensi yang ini juga dianjurkan untuk diselesaikan. Lalu kita klik pengelolaan kinerja. Nah, karena saya pernah buka sebelumnya, maka
menu yang muncul adalah lanjut rencanakan kinerja. Tetapi Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin mengakses, berikut tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti akan menjumpai menu mulai, ya, mulai. Lalu nanti setelah diklik mulai, nanti akan dibawa ke menu selanjutnya untuk mengecek data diri dari Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk teman-teman yang P3K, salah satu yang perlu dilakukan penyesuaian itu adalah terkait jenjang jabatan. Ya, untuk teman-teman yang PNS, sejauh ini yang saya perhatikan datanya semuanya sudah terisi, tapi boleh dilakukan penyesuaian jika ada perubahan. Nah, untuk teman-teman P3K biasanya yang perlu dilakukan perubahan atau masih kosong itu berkaitan dengan jenjang jabatan. Nanti boleh dipilih ahli pertama atau sesuaikan dengan SK dari Bapak Ibu. Lalu kalau data sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Kalau belum, klik edit. Ya. Itu bagi yang dari awal. Lalu berikutnya nanti akan muncul seperti ini. Klik ya lanjut kalau memang datanya sudah selesai. Dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke PMM tadi. Setelah Bapak Ibu mengakses PMM, karena saya punya sudah pernah buka sebelumnya, sehingga yang muncul di sini adalah menu lanjut rencanakan kinerja. Saya klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, ada 4 perencanaan nanti yang akan kita diskusikan bersama di dalam satu lembaga pendidikan, baik itu antara guru maupun juga dengan kepala sekolah. Yang pertama tentang praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, keempat adalah perilaku kerja, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, indikator-indikator yang muncul dari ke-8 indikator yang ada di sini Bapak Ibu, itu sesuai dengan hasil rapor pendidikan terakhir. Ya, coba saya klik di sini, bisa melihat nanti seperti apa ya. Untuk sekolah kami, yang kategori sudah baik itulah dukungan psikologis. Yang perlu peningkatan karena masih kategori cukup itu adalah manajemen kelas dan metode pembelajaran. Nah, tetapi juga ada yang muncul yang merah, mungkin masih kurang. Jadi setiap sekolah itu berbeda tergantung capaian dari rapor pendidikan, hasil ANBK tahun terakhir, dan juga survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh para guru di sekolah, seperti itu. Nah, ini yang perlu didiskusikan menurut saya Bapak Ibu di sekolah. Karena apa? Karena seperti yang dijelaskan di pasal 10 tadi, tujuan akhirnya dari mengerjakan kinerja tahun 2023 ini, selain untuk menjadi bagian dari untuk jenjang karir nanti mungkin dari bagi guru, salah satunya juga adalah bertujuan untuk bagaimana adanya peningkatan capaian rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu, sehingga perlu adanya kolaborasi. Nah, untuk memilih indikator mana yang menjadi fokus untuk 1 tahun ke depan atau dalam 1 semester ini. Nah, di sini yang sudah kategori baik itu ada 3, sedangkan kategori cukupnya ada 5. Nah, ini yang perlu diskusi, apa yang dipilih. Lalu saya misalkan kami memilih keteraturan suasana kelas seperti itu. Saya klik keteraturan suasana kelas, lalu klik selanjutnya ke pengembangan kompetensi. Nah, jika Bapak Ibu mungkin setelah sampai pada tab ini perlu mengerjakan hal lain, maka klik simpan draft. Nah, sebelum ke perencanaan kinerja untuk pengembangan kompetensi berikutnya, sedikit saya akan jelaskan berkaitan dengan apa yang kita lakukan atau seperti apa nanti ketika kita sudah memilih salah satu dari beberapa indikator ini. Selanjutnya nanti langkah apa yang kita lakukan setelah SKP-nya disetujui. Nah, nanti ada di video berikutnya, tetapi saya berikan gambaran di awal.
Sesuai dengan pasal 13 di petunjuk teknis Bapak Ibu. Jadi pada pasal 13 dijelaskan bahwa ketika kita sudah memilih salah satu dari kedelapan indikator atau indikator yang perlu peningkatan, maka nanti akan dilakukan observasi terhadap guru oleh pimpinan kita. Ini pasal 13 dijelaskan begini, guru memilih pelaksanaan observasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1, paling sedikit satu pilihan untuk didiskusikan dan disepakati bersama kepala sekolah. Jadi ini tadi perlu didiskusikan indikator mana yang perlu ditingkatkan. Setelah itu nanti setelah disepakati kinerjanya akan disetujui oleh kepala sekolah dan berikutnya nanti akan dilakukan observasi. Nah, seperti apa observasinya? Tentu kepala sekolah nanti sudah disediakan rubriknya. Rubrik itu akan tampil di akun kepala sekolah juga di akun kita, ya, rubrik penilaian. Jadi ketika nanti sudah ditentukan akan dilaksanakan pelaksanaan observasi kinerja, kepala sekolah akan dibekali dengan rubrik yang semuanya sudah terintegrasi atau sudah disediakan pada akun di kinerjanya kepala sekolah seperti itu. Nah, di lampiran petunjuk teknis ini di sini juga ditampilkan seperti apa itu rubriknya. Nah, rubriknya observasinya Bapak Ibu ada 4 tahap nanti. Yang pertama, ada diskusi di awal untuk persiapan. Setelah tadi memilih indikator mana yang perlu ditingkatkan, diskusi persiapan di awal nanti. Nah, untuk lebih jelas nanti ada pada video berikutnya, diskusi persiapan observasi kinerja. Setelah dilakukan diskusi, selanjutnya adalah dilakukan pelaksanaan observasi. Jadi kita guru akan diobservasi oleh kepala sekolah. Setelah tadi disepakati melalui diskusi persiapan awal, selanjutnya kepala sekolah akan melakukan observasi terhadap para guru di dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah setelah melakukan observasi, selanjutnya adalah tindak lanjut setelah observasi. Jadi setelah observasi ada beberapa poin-poin yang diperlukan tindak lanjut oleh kita sebagai guru berdasarkan rubrik yang telah diisi oleh kepala sekolah. Lalu setelah dilakukan tindak lanjut observasi kinerja guru, selanjutnya melakukan refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya gambarkan di awal bahwa setelah tadi kita memilih salah satu dari beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, maka langkah selanjutnya adalah akan dipantau atau diobservasi oleh kepala sekolah seperti apa pelaksanaannya di dalam proses pembelajaran kita. Tentunya dengan beberapa tahapan tadi, mulai dari yang pertama diskusi dulu di awal antara kita dengan pimpinan, lalu yang kedua pimpinan akan melakukan observasi. Kemudian pimpinan nanti akan mengisi pada rubrik yang telah disediakan. Kemudian dari poin-poin atau hasil observasi kepala sekolah akan ada rencana tindak lanjut dari kita sebagai guru. Setelah adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil observasi kepala sekolah, kita melakukan seperti apa tindak lanjutnya dari kita. Kemudian pada poin yang terakhir adalah kita melakukan refleksi dari tindak lanjut berdasarkan observasi dari pimpinan terhadap kita. Seperti itu Bapak Ibu gambaran untuk seperti apa nanti pelaksanaan setelah kita memilih salah satu dari beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, terkait tadi rubrik-rubrik untuk observasi akan muncul di kinerja kita setelah kinerja sudah disetujui oleh kepala sekolah. Dan ini yang menjadi poin penting Bapak Ibu berkaitan dengan pengerjaan kinerja.
Kalau sekarang kita perhatikan di beberapa grup WA ada yang share berkaitan dengan uh, webinar-webinar, padahal uh, webinar atau kegiatan-kegiatan lain untuk kegiatan pengembangan kompetensi itu hanya sebagai hanya sebagai pertimbangan. Tapi yang menjadi poin penting untuk dinilai oleh atasan itu adalah berkaitan dengan praktik pembelajaran atau praktik kinerja dan perilaku kinerja. Nah, sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu hanya sebagai pertimbangan saja. Maksudnya seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan ketika kita masuk ke pengembangan kompetensi. Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah selesai, kita berikutnya ke pengembangan kompetensi. Ya, karena ini beberapa saya pilih, saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi ini, sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7067 ini tadi, di dalam satu semester minimal 32 poin. 32 poin itu dari mana? 32 poin itu nanti didapatkan dari beberapa rencana hasil kerja yang kita pilih. Nah, setiap rencana hasil kerja itu memiliki poin tersendiri. Nah, apakah boleh lebih dari 30 poin? Boleh Bapak Ibu, sampai 128 kalau tidak salah. Nah, pertanyaannya begini. Apakah jumlah poin atau total poin yang kita rencanakan akan berpengaruh kepada angka kredit? Karena untuk mengerjakan PAK sekarang atau untuk penetapan angka kreditnya, kita tidak perlu mengerjakan DUPAK, tetapi akan langsung dikonversi dari hasil kinerja. Jawabannya begini Bapak Ibu. Jumlah poin ini secara langsung tidak berpengaruh kepada angka kredit, tetapi bisa juga berpengaruh. Nah, perlu saya jelaskan begini maksudnya. Jadi pada praktik pembelajaran, kepala sekolah akan melakukan observasi terhadap seperti apa pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita. Di akhir nanti sama seperti kinerja yang lain, ketika sudah selesai dalam satu semester atau 1 tahun, kalau selama ini per bulan, kepala sekolah akan menilai apakah dia kategori baik ataukah kategori sangat baik. Nah, untuk predikat baik, sangat baik, atau kurang baik, dan predikat-predikat lain itu, kepala sekolah akan mempertimbangkan juga terkait pengembangan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, misalnya saja antara guru A dan guru B. Ada 2 orang guru yang dilakukan observasi, kedua-duanya menunjukkan performa yang sama. Nah, kepala sekolah di akhir akan mempertimbangkan mana guru yang kinerja sangat baik, mana yang baik. Tergantung juga, bisa dipertimbangkan juga untuk kegiatan pengembangan kompetensinya. Bisa saja kepala sekolah akan mempertimbangkan semakin banyak poin yang diperoleh dari pengembangan kompetensi, itu juga akan mempengaruhi penilaian akhir nanti. Nah, untuk angka kreditnya, untuk kinerja sangat baik dan baik, itu bergantung kepada pangkat dan golongan kita. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, guru A, 2 orang guru di satu sekolah, kepala sekolah memberikan predikat baik untuk kedua guru tersebut, yang meskipun salah satunya mendapatkan atau mendapatkan total poin pada pengembangan kompetensinya besar dibandingkan guru yang lain. Tetapi ketika guru kepala sekolah memberikan penilaian baik, ya maka angka kreditnya tetap sama dengan guru yang meskipun pengembangan kompetensinya mengikuti syarat minimum saja, misalnya 32 poin saja yang diperoleh. Seperti jadi pertanyaannya tadi, apakah jumlah poin ini mempengaruhi angka kredit? Jawabannya secara langsung tidak, tapi bisa juga mempengaruhi penilaian atasan. Bisa saja atasan mempertimbangkan pengembangan kompetensi ini untuk penilaian akhir, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut rencana hasil kerja.
Ini sebenarnya sudah tertera di uh, tunjuk teknis tadi, sudah tertera semua poin dari setiap kegiatan, ya seperti itu. Nah, dan di sini juga sudah terintegrasi dengan kinerja di PMM. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih. Nah, misalnya begini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan sebagainya. Ini akan mendapatkan 4 poin. Kita klik misalnya. Nah, target kuantitas atau berapa banyak nanti kegiatan yang kita ikuti dalam satu semester. Nah, semakin banyak kegiatan, maka nanti poin pada rencana kerja yang sudah kita pilih juga ini tadi semakin besar. Karena satu kegiatan yang 4 poin, maka ketika kita memilih 2 kegiatan menjadi 8 poin. Ketiga kegiatan 12 poin. Boleh Bapak Ibu pilih sebanyak mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang di PMM ini juga sudah tersedia begitu banyak kegiatan-kegiatan seminar. Jadi seharusnya kita tidak perlu repot-repot mencari berbagai kegiatan seminar di luar, karena sejatinya di PMM itu sudah tersedia sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan seminar yang nanti disediakan sertifikat. Nah, untuk kegiatan yang dilaksanakan di PMM, sertifikatnya nanti atau bukti dukung berupa sertifikat nanti tidak perlu kita cetak lalu diupload, karena nanti akan diintegrasikan sendiri, kecuali kalau sertifikatnya berasal dari kegiatan di luar. Nah, misalnya tadi saya memilih 3 kegiatan atau saya targetkan 3 kegiatan untuk seminar dalam satu semester, maka akan mendapatkan 12 poin. Berikutnya kegiatan yang kedua, untuk pengembangan kompetensinya, saya memilih misalnya kegiatan pelatihan mandiri. Nah, meningkat kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini mendapatkan 8 poin, cukup besar ya, 8 poin untuk satu pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri seperti apa? Pelatihan mandiri ini sebenarnya semuanya sudah ada di PMM. Tinggal kita ikuti tahapan-tahapannya sampai dengan aksi nyata. Jika sudah selesai, akan direview, kemudian ketika nanti sudah disetujui, maka kita akan mendapatkan sertifikat, ya. Sertifikat sesuai dengan topiknya. Jadi bukti dukung yang dibutuhkan di sini adalah sertifikat. Nah, satu kegiatan 8 poin, kalau kita mengikuti lebih dari satu, misalnya kita pilih 2 katakanlah, maka 16 poin sekarang 4 kurang 4 dari 32 tadi yang dibutuhkan syarat minimum. Nah, saya memilih kegiatan yang lain. Misalnya mana ya? Meningkat kompetensi melalui peran sebagai cerita. Kita cari dulu yang lain. Nah, misalnya juga kita mengikuti bimbingan teknis ya. Dalam satu semester ini kita misalnya melakukan atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis, maka kita akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, sekarang poinnya sudah melebihi dari syarat minimum, yakni 36 poin. Apakah boleh lebih dari ini? Boleh Bapak Ibu, tetapi tadi saya katakan pengembangan kompetensi ini bukan sebagai penilaian utama, ya, bukan unsur utama dalam penilaian kinerja. Jadi yang menjadi unsur penilaian utama kinerja itu adalah praktik kinerja atau praktik pembelajaran dan perilaku kerja, seperti itu. Sedangkan pengembangan kompetensi ini sebagai pertimbangan saja.
pertimbangan oleh atasan untuk menilai seperti apa predikat akhirnya nanti untuk kita dalam satu semester ataupun dalam satu tahun, seperti itu. Nah, kalau sudah cukup 36 poin, kita ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini Bapak Ibu tidak ada poin-poinnya. Nah, misalnya saya di sekolah di sini memang tidak tertera secara terperinci ya, menjadi kurikulum, atau coba kita lihat. Oke, karena kurikulum ini bagian dari wakil kepala sekolah, ya saya klik saja. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ya, berkaitan kurikulum. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat keputusan atau SK. Ya. Kalau sudah selesai, boleh ditambahkan kalau lebih dari satu. Kalau hanya satu, ya cukup. Karena memang di tugas tambahan ini hanya opsional saja. Nah, berikutnya perilaku kinerja. Jadi perilaku kinerja ini menjadi bagian yang menjadi fokus utama dari penilaian. Ini ada 8 ya perilaku, ada 7 perilaku kinerja yang disingkat dengan berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan untuk tahun ini? Nah, ada 3 pilihan: memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan. Misalnya kita pilih yang ini. Lalu bagaimana kita menerapkan perilaku yang kita sudah pilih tadi di atas? Nah, bersifat ramah kepada peserta didik. Perilakunya seperti apa? Misalnya kita mengucap salam dan sapa dengan sikap ramah. Lalu yang kedua, akuntabel. Kita memilih salah satu dari 3, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Saya misalnya pilih ini, lalu seperti apa pelaksanaannya? Jadi memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya, atau mencari cara efisien. Ya, misalnya saya pilih yang ini. Jadi akuntabel, perilaku yang saya pilih adalah, atau yang ingin saya fokuskan adalah memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Lalu seperti apa pelaksanaannya? Memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Kompeten, misalnya saya memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, atau orang lain untuk saling belajar. Seperti apa kegiatannya? Misalnya memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Lalu berikutnya, harmonis. Saya memilih perilaku mampu membangun lingkungan pelajaran yang kondusif. Nah, seperti apa kondusif itu? Berinteraksi dengan rekan kerja ya, dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Lalu loyal. Saya memilih menjaga nama baik satuan pendidikan. Seperti apa kegiatannya atau seperti apa penerapannya? Ya. Bersikap dan perilaku melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Adaptif. Misalnya saya memilih terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Nah, seperti apa pelaksananya? Membuat inovasi seperti itu. Kolaborasi. Kita memilih menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi misi satuan pendidikan. Seperti apa kegiatannya? Dalam memanfaatkan sumber daya ini, mengoptimalkan seperti itu. Lalu klik ke rangkuman. Ya. Nah, setelah kita klik rangkuman, kita membaca RHK yang telah kita pilih tadi. Setelah nanti sudah selesai atau merasa belum sesuai, boleh kita klik di ubah. Ketika kita klik ubah, maka akan kembali ke halaman awal. Ya, seperti itu. Lalu kalau memang tidak perubahan,
Memang tidak ada perubahan, kita boleh lanjut ke klik lanjut ajukan di sini. Setelah diajukan nanti akan direview oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah nanti mereview. Setelah mereview jika ada yang perlu dilakukan perbaikan, maka kepala sekolah sesuai dengan fitur yang ada pada kepala sekolah, fitur yang tersedia akan dilakukan perbaikan jika ada yang perlu perbaikan. Jika sudah selesai akan disetujui. Nah, ketika sudah disetujui nanti, maka akan muncul menu-menu seperti saya tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah disetujui nanti, ya, sudah disetujui oleh atasan, maka akan muncul menu seperti ini. Artinya RHK kita sudah disetujui oleh atasan. Nah, ketika RHK sudah disetujui oleh atasan, nanti saya akan jelaskan seperti apa selanjutnya yang kita persiapkan, terutama berkaitan dengan yang pertama tadi, berkaitan dengan observasi terhadap guru setelah kita memilih salah satu dari beberapa indikator yang perlu ditingkatkan dalam satu satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, yang perlu untuk mengerjakan kinerja tahun 2024 ini adalah adanya kolaborasi dalam satu satuan pendidikan. Karena apa? Karena sesuai dengan pasal 10 tadi, yang diharapkan dari kinerja tahun 2024 ini adalah adanya kolaborasi dari kita dalam satu satuan pendidikan dalam upaya peningkatan rapor pendidikan, sehingga diberikan ruang juga untuk teman-teman non ASN untuk mengerjakan kinerja ini. Itu saja Bapak Ibu, jika ada yang perlu didiskusikan silakan diskusi di kolom komentar. Seperti terima kasih, semoga bermanfaat.